Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Waktu yang berharga yang Tuhan berikan, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar terbuka dan mengerti akan firman-Mu, serta taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara yang dikasih Tuhan, nama sangat penting untuk sebuah hubungan. Karena nama seseorang terhubung dengan identitas dan individualitasnya. Oleh karena itu, menyebut nama seseorang dan mengingatnya menunjukkan penghargaan atas orang tersebut dan menimbulkan hubungan yang lebih baik. Tuhan tahu pentingnya sebuah nama, dan itu sebabnya Ia tahu nama kita masing-masing. Tapi lebih daripada sekedar tahu soal nama kita, Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 14 ini Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat ini menyatakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, dan mengungkapkan hubungan yang erat antara Dia dengan kita umatnya. Sebagai gembala yang baik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Yang pertama, Ia memberikan kasih dan perhatiannya atas kita. Dia adalah gembala yang baik, itu tidak dapat kita pungkiri. Sebagai gembala yang baik, Dia memiliki kasih yang tidak terbatas dan perhatian yang mendalam terhadap kita domba-dombanya. Ia peduli dengan setiap detail hidup kita dan mau melindungi, memimpin dan memberikan kepastian bagi kita. Ada kalanya mungkin kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak memperhatikan atau tidak mengasihi kita. Tapi perasaan kita bukanlah landasan untuk kita mengambil kesimpulan. Kita perlu pegang firman Tuhan dan sadari bahwa Ia sungguh mengasihi dan peduli pada kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Yang kedua, Ia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Tuhan Yesus bukanlah gembala yang sembarangan atau gembala upahan, tapi Dia adalah gembala yang baik karena Ia bersedia mengorbankan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Kasih-Nya yang sempurna dinyatakan dalam kematiannya di atas kayu salib, dan kematiannya itu membawa keselamatan dan pemulihan serta pembebasan bagi kita. Yang ketiga, Ia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia mengenal domba-dombanya. Ini bukan sekedar pengetahuan tentang apa nama kita, di mana kita tinggal, berapa umur kita, tapi ini merupakan pengenalan yang pribadi dan mendalam dari Tuhan atas kita. Dia tahu siapa kita dan mengerti setiap kebutuhan kita. Dia mengerti kerentanan kita, pergumulan kita, dan apapun yang ada, segala aspek dalam hidup kita. Ini adalah hal yang sangat istimewa, karena Tuhan yang Maha Mulia mengenal saudara dan saya secara pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, menyikapi akan kasih dan perhatian Tuhan Yesus, gembala kita yang baik, marilah kita miliki juga kerinduan untuk mengenal Dia lebih dalam. Pengenalannya atas kita dan pengenalan kita pada Tuhan menunjukkan hubungan saling percaya dan setia. Pengenalan yang dalam terhadap Tuhan Yesus, gembala kita,
akan memperkuat iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai domba-dombanya, kita mendengar suaranya karena kita mengenalnya, dan kita mengikutinya sebab kita percaya kepadanya. Mari kita miliki hati yang selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa Ia selalu hadir bersama kita di setiap keadaan, memperhatikan dan menolong kita untuk tetap berada dalam rencananya. Responilah kasih Tuhan dengan dengar-dengaran dan mentaatinya dalam setiap keadaan. Percayalah saudara, Tuhan Yesus Gembala kita selalu akan menuntun kita sampai kita tiba di tujuan yang kekal dalam kemuliaan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti dan menyadari Engkau Tuhan adalah gembala kami yang baik. Dan sebagai gembala Engkau mengasihi dan memperhatikan kami. Engkau berkorban bagi kami untuk keselamatan kami. Dan Engkau mengenal kami secara pribadi. Ajar kami untuk menghargai akan kasih dan perhatian-Mu, menghargai akan pengorbanan-Mu, menghargai akan pengenalan-Mu atas kami, dengan cara mengenal-Mu lebih lagi dan mengasihi-Mu lebih dalam, serta mengikuti-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami berhasil dalam semua yang kami kerjakan. Dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada jalan keluar dan mujizat yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.